Baik, selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas kesempatannya hari ini untuk bisa bertemu untuk melakukan pendampingan individu yang pertama. Terima kasih juga karena Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran daring kurang lebih 1 bulan lebih Ya. 1 bulan lebih. Nah, ada beberapa hal yang menjadi fokus kegiatan pendampingan kita pada hari ini, yaitu yang pertama tentang tindak lanjut hasil lokakarya orientasi, terus yang berikut tindak lanjut hasil pembelajaran kelas, yang berikut pembuatan kerangka portofolio digitalnya, terus yang berikut peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Adapun dukungan yang diberikan baik dari pimpinan sangat mendukung sekali dengan adanya program ini. Semoga harapan beliau dengan adanya program ini bisa menambah satu warna baru buat sekolah kita di sini, ada pembaharuan baru, dan begitu juga dukungan dari teman-teman, mereka sangat antusias dan sangat mendukung dengan adanya program CDP. Berarti semua mendukung? Iya, semua mendukung, dan beberapa kali kegiatan mereka juga ada membantu. Kalau kekhawatiran awalnya mengikuti CGP ini pastinya ada rasa takut di mana tidak ada dukungan, yang pertama. Terus yang kedua, tidak maksimal dalam memanage waktu, apalagi dengan kegiatan sekolah maupun kegiatan CGP, terkadang kan bisa tabrakan, dan itu membuat kami kadang-kadang bisa nggak lanjut terus seperti itu. Terus yang ketiga, dengan kondisi saya yang hamil, saya sempat khawatir juga apakah bisa maksimal dalam mengikuti semua program yang ada di LMS seperti itu. Tentu saja dukungan dari keluarga seperti ya, kalau dukungan keluarga terutama suami ya, sebelum saya mengikuti program ini saya harus meminta izin dulu sama beliau. Ya, beliau sangat mengapresiasi dan sangat mendukung, hanya tetap kesehatan tetap menjadi prioritas seperti itu. Untuk kendala jaringan tidak? Kendala jaringan sempat beberapa kali pas Zoom ada kendala karena mungkin lagi cuaca lagi kurang baik. Jadi pas melakukan Zoom dengan fasilitator itu mengalami kendala jaringan seperti itu. Tapi tidak setiap hari, iya. Di saat-saat mungkin lagi cuaca lagi kurang baik, jadi itu yang menyebabkan terkendala di jaringan. Harapannya setelah mempelajari di LMS ini yang modul 1.1 yang sudah terwujud kemarin, sempat pembelajaran itu terkadang saya masuk terus kasih materi habis itu selesai, tapi setelah saya mempelajari modul ternyata banyak perubahan dalam artian baik dalam diri saya sendiri maupun dalam lingkungan kelas saya. Seperti itu, dari proses pembelajaran yang awalnya hanya monoton, sekarang berubah untuk bagaimana anak-anak lebih semangat lagi dengan memberikan satu permainan atau satu kegiatan yang memancing mereka untuk lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Berarti ada harapan baru yang Ibu harapkan untuk pembelajaran satu bulan? Ya, harapan saya pastinya harus lebih baik, harus ada peningkatan dari yang sebelumnya. Gitu. Apa yang saya pelajari di modul ini setidaknya bisa saya terapkan dan aplikasikan selanjutnya dan berkesinambungan pastinya. Pemikiran Ki yang pertama itu tentang berpusat pada anak. Iya, berpihak pada anak. Jadi bagaimana kita dalam satu proses pembelajaran itu bagaimana kita lebih mengutamakan apa sih kebutuhan dari anak, apa yang menjadi keinginan dari anak dalam proses pembelajaran. Karena sebelum-sebelumnya saya sendiri masuk itu tidak melihat itu semua. Saya masuk sesuai dengan apa yang tujuan pembelajaran hari ini tercapai. Intinya anak-anak dapat nilai bagus itu. Tapi setelah pembelajaran ini saya berusaha untuk ini anak-anaknya pengennya apa gitu, maunya apa gitu, agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan maksimal seperti itu.
Berarti menonton itu yang Iya, itu kita sebagai guru harusnya seperti itu, mendampingi, menuntun apa yang menjadi keinginan dari anak. Gitu. Walaupun mungkin belum maksimal gitu, tapi kedepannya mungkin harus lebih dimaksimalkan lagi dalam program itu. Iya, karena sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, kita harus mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan anak. Jadi kita berusaha untuk bagaimana sih anak ini benar-benar belajar sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat sang. Ya. Jadi harus sesuai dengan itu. Jangan kita harus memaksakan anak harus A, tapi ternyata dia tidak paham dengan itu, kita harus memaksakan. Kita harus bisa membaca apa yang menjadi keinginan dari peserta didik itu sendiri. Berarti misalnya menuntun kan, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara kan menuntun anak untuk mencapai selamat. Iya, seperti itu. Berarti sebelumnya apakah diterapkan seperti itu atau seperti apa? Iya, sebelumnya mungkin diterapkan tapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Iya, mungkin dalam pembelajaran terkadang saya membuka dengan satu permainan. Tetapi kesininya setelah mempelajari modul ini ternyata benar ya, kalau kita menggunakan satu permainan atau satu hal yang baru bagi mereka, ternyata antusias dan motivasi mereka itu lebih dibandingkan dengan kita masuk nyelonong aja gitu, langsung tujuan pembelajaran hari ini terus pembelajaran langsung to the point, langsung soal, itu berbeda. Suasananya sangat-sangat berbeda. Iya. Seperti itu. Yang sudah baik pastinya apa yang sudah saya lakukan sekarang itu bisa saya terapkan terus ke depannya dan bisa juga kepada teman-teman yang lain gitu. Terus yang untuk selanjutnya itu apa yang belum saya lakukan dan itu baik untuk anak-anak, itu akan saya coba untuk terapkan. Saya kemarin sempat melakukan proses pembelajaran dengan kontekstual. Jadi anak-anak membuat peta dari bahan bekas ya, dengan menggunakan kertas-kertas bekas itu dibuat untuk buat peta. Jadi mereka langsung ya beda suasananya gitu ketika kita hanya menjelaskan saja dengan mereka langsung praktek langsung. Iya, kemarin sudah dituangkan yang untuk yang modul 1.1 sudah untuk jurnal refleksi. Berarti sudah perubahan selama sebelum mengikuti kegiatan dengan mengikuti kegiatan guru penggerak. Iya, ada tapi belum maksimal. Belum maksimal. Iya. Berarti lagi semangat. Iya. Lagi lebih mendalami materinya dan juga mengaplikasikannya karena belum, jujur sih saya secara personalnya belum secara maksimal menerapkan semuanya, tetapi akan seiring waktu mungkin akan bisa menerapkan itu. Seperti nilai-nilai guru penggerak, perannya guru penggerak itu, apalagi kita sebagai guru ya harusnya memang memiliki. Oke, baik. Yang berikut kita masuk pada pembuatan kerangka portofolio digitalnya. Yang Google Site. Yang Google Site ya. Google Site, terus apa lagi mungkin buat kemarin sempat di YouTube tapi belum maksimal sih. Masih fokusnya masih di Google Site, simpannya di Google Drive file-filenya. Di Canva? Pakai Canva juga. Ya. Canva, PowerPoint masih. Ya. Berarti di sub bagian itu sudah diupload semua untuk refleksi, mungkin sudah dimasukkan ke dalam portofolionya belum semua. Modul 1.1 juga belum. 1.1 ada sudah masuk sebagiannya belum. Sebagiannya belum. Karena masih di Google Drive, belum diimport ke portofolionya. Tapi sudah. Sekerjaannya. Berarti komponen yang Ibu tuangkan ke dalam portofolio itu apa saja? Misalnya modul 1.1 kan biasanya di situ ada refleksi kan? Ya modul 1.1 kemarin tuh yang tugas-tugas dari LMS itu. Ya semua dimasukkan ke portofolio. Rencananya, tapi baru berapa yang masuk, sebagainya belum. Kan ada artefak aslinya. Ya, artefak aslinya iya.
sementara dikerjakan. Iya. Tapi secara keseluruhan mungkin ada kendala dalam. Kalau kendala kemarin sempat agak bingung dalam penggunaan kalau Canva ya. Kalau Canva memang ini hal baru buat saya. Semenjak masuk CGP ini baru lihat-lihat teman-teman, kok mereka pada buat video bagus-bagus. Ternyata tanya-tanya mereka menggunakan Canva. Terus saya belajar secara otodidak di Google YouTube, belajar menggunakan Canva. Terus kalau yang Google Site ini kebetulan ada pelatihan juga pernah di sini di sekolah. Jadi saya tinggal mempermantap saja, dan yang tidak mengerti bertanya di YouTube dan teman-teman yang ada di sini. Berarti ada kolaborasi dalam membuat. Iya. Portofolio. Benar. Terus yang berikut nanti sebentar portofolio digitalnya nanti mungkin saya bisa lihat. Siap. Seperti apa, baru kita lanjutkan. Terus yang berikut mengenai peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi. Perubahan ya yang ya, apakah di kepemimpinan pembelajaran atau di pengembangan diri dan orang lain. Kalau di pengembangan diri dan orang lain sudah mulai ada perubahan, terutama dalam membuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan praktik mengajar. Jadi dalam proses pembelajaran itu lebih melibatkan siswa dan rekan guru untuk berusaha untuk menilai. Tapi kadang-kadang juga mungkin teman-teman yang lain pada kesibukan, jadi nggak bisa. Paling biasanya sharing di ruang guru saja, biasanya begitu. Terus kepemimpinan pelajar. Ya, ini yang saya bilang tadi ada perubahan dalam proses pembelajaran yang berpusat pada anak itu. Jadi di sini ada perubahan yang sangat-sangat saya rasakan, lebih mengutamakan apa kepentingan dari anak dalam proses pembelajaran. Sebelumnya seperti apa? Sebelum bilang sudah ada. Ya, sebelumnya itu kalau saya masuk biasanya saya tidak menyiapkan apa pembelajaran yang akan saya pakai besok gitu. Kira-kira anaknya bisa apa tidak, senang tidak dengan kehadiran saya di dalam kelas. Sebelumnya kayak gitu, tapi kesininya saya sudah mulai berpikir besok pakai model apa ya, besok pakai games apa ya biar anak-anak seneng ya gitu. Terus besok penilaiannya pakai apa ya, pakai Google ini apa namanya, Google Form atau pakai kebetulan saya lagi pakai Quizizzy gitu. Ya kalau Quizizzy kayaknya lebih menarik nih, anak-anak pasti lebih tertarik nih gitu. Jadi lebih ke situ sih, walaupun memang belum maksimal. Iya. Itu. Pelajaran sudah ada peningkatan sedikit. Oke, kalau manajemen sekolah kayaknya saya belum maksimal dalam hal ini. Iya. Terus pengembangan sekolah juga belum. Kompetensi yang perlu ini kepemimpinan manajemen sekolah dan perlu ditingkatkan. Karena saya merasa saya belum bisa untuk bagaimana menggerakkan teman saya untuk mengikuti apa yang saya berikan. Misalnya gini, saya punya satu informasi untuk ada pelatihan apa gitu, terus saya share di grup, tidak ada respon dan tidak ada juga yang ikut gitu. Nah itu di situ saya kadang-kadang susah, ini gimana ya caranya biar bapak ibu guru ini bisa ikut gitu. Makanya itu di situ saya agak belum mendapatkan. Iya, perlu ditingkatkan. Strateginya seperti betul apa, supaya teman-teman juga bisa terlibat. Iya, seperti itu. Mungkin ada yang 1-2 ikut tapi di tengah jalan stop gitu. Seperti kemarin kan pernah ikut pelatihan GMT Google Master Trainer nih. Nah itu kebetulan saya sendiri di sini. Itu informasinya saya bagi ke mereka, tapi tidak ada fallback lagi kan. Jadinya cuma saya sendiri. Makanya ya itu sih
agak susah juga. Strategi seperti apa Ibu Nah, kalau itu misalnya dia. mereka tidak Kalau ditanya strategi saya juga bingung sendiri karena itu kan perlu ditingkatkan. iya, karena apa ya, saya sudah berniat baik untuk membagikan informasi. Ketika mereka tidak mau, saya juga paling hanya bertanya, ikut yuk, kenapa nggak mau ikut? Mereka pasti punya alasan tersendiri untuk tidak ikut gitu. Nah kalau tanya strategi saya juga bingung, gimana caranya gitu. Nah, ya itu. Nah kan ada kompetensi guru penggerak yang nanti ke depan Ibu. Iya, siap. Seperti apa? Strateginya seperti apa? Misalnya ada teman-teman yang tidak mau ikut, ini bagaimana caranya supaya bisa mereka terlibat? Siap. Terus setelah Ibu mengetahui umpan balik tersebut, apakah ada perubahan rencana apa saja yang berubah? Misalnya dari kompetensi yang sudah baik, terus kompetensi yang perlu ditingkatkan, misalnya kepemimpinan, pengembangan sekolah, terus ada kepemimpinan manajemen sekolah. Ini ada 4 kompetensi yang guru penggerak harus mendukung. Misalnya setelah mengetahui umpan balik yang Ibu tadi sampaikan tadi, saya lemahnya di bagaimana mengajar teman-teman untuk terlibat masuk dalam kepemimpinan manajemen sekolah ini. Apakah ada perubahan rencana atau Ibu diam saja biar sudah? Oh ya, kalau ditanya rencana pastinya ada ya. Berusaha untuk selalu membagikan informasi itu kepada mereka. Informasi-informasi baik seperti yang pelatihan-pelatihan itu, kalau ada informasi dibagikan. Nah kalau kemampuan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak, pastinya lebih melibatkan anak dalam proses pembelajaran. Yang apa saja yang sudah berubah, misalnya dalam penggunaan metode, media, model pembelajaran, terus aktivitas dalam kelas, itu yang berubah. Berpihak pada anak. Dan melakukan refleksi. Oh iya. Refleksi. Selama ini saya jarang melakukannya. Makanya kemarin pas ada pembelajaran saya coba menggunakan refleksi. Di awal tuh biasanya kan kalau Zoom tuh kan ada musik gitu kan, instrumen tuh. Saya coba itu kan. Yang awalnya mereka nih pada ribut kan, terus tiba-tiba mereka, "Ibu, apa sih nih, musik apa sih nih?" Udah dengar aja gitu kan. Udah lama-lama, bagus juga gitu. Ya sudah menurut saya itu sudah ada peningkatan sedikit gitu. Terus yang terakhir di refleksi, saya menggunakan yang kuisisi itu Pak. Ya, saya gunakan kuisisi, terus saya tampilkan. Jadi saya tampilkan di PowerPoint. Terus mereka itu kan kayak kelihatan tuh mana nilai poin yang paling tinggi. Jadi mereka berpacu untuk bisa menjadi 5 teratas di pengerjaan soal itu. Terus evaluasi diri saya juga yaitu sama proses pembelajarannya. Karena jarang saya menggunakan itu jujur. Karena kalau evaluasi selama ini saya tidak menggunakan untuk yang evaluasi diri ya. Evaluasi diri. Saya jarang minta komentar anak-anak tentang pembelajaran hari ini gimana gitu, jarang. Tetapi setelah itu saya coba untuk ternyata makanya kadang-kadang ini anak-anak nih kasih pernyataan nih benar apa tidak. Dia bilang pembelajaran hari ini bagaimana? Bagus Ibu. Tapi kadang-kadang saya berpikir, ini anak-anak nih bener apa enggak ini kasih masukannya itu. Kadang-kadang seperti itu. Itu refleksi diri itu yang diterapkan kemarin sempat. Berarti sudah ada perubahannya. Iya. Yang selama ini tidak ada refleksi, umpan balik, apalagi penilaian diri, penilaian dari murid-murid, umpan balik kepada ibu. Iya. Tapi dengan ada kegiatan ini sudah. Iya. Walaupun mungkin belum maksimal. Iya, walaupun belum maksimal tapi sudah ada perubahan. Terus yang bagian terakhir, saya berharap kedepannya bukan hanya pendampingan secara face to face, tapi pendampingan secara personal melalui media sosial juga. Minta maaf karena ada beberapa dari kadang-kadang ada teman-teman yang di daerah lain gitu, mereka itu aktif sekali antara PP dengan CGP-nya atau fasilitator dengan PP dan CGP-nya aktif gitu. Misalnya tentang
karena di LMS itu hal yang baru buat kami kan. Jadi setidaknya ada fasilitator, ada mentor yang mendampingi kami gitu. Ini sistem kerjanya gimana, atau hal-hal yang harus dilakukan lebih tepat waktu gimana gitu. Mungkin lebih aktif aja. Selain pendampingan. Kalau hari ini saya sangat senang gitu. Setidaknya saya bisa mengevaluasi diri saya sejauh mana perubahan atau peningkatan yang saya alami sebelumnya. Seperti itu. Sudah sangat baik karena sebelum pendampingan ini terjadi, informasinya sudah dahulu diinformasikan jauh-jauh hari. Jadi kami dan saya sendiri ada persiapan kira-kira pendampingan ini apa yang harus disiapkan, apa yang dibutuhkan dalam pendampingan. Dan inilah sesuatu hal yang baru buat saya juga karena pendampingan ini baru pertama kali kan, dan ini juga luar biasa buat saya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya hari ini. Kita sudah melakukan diskusi mungkin beberapa menit, tapi harapan saya Ibu tetap semangat. Siap. Terus melanjutkan. Tetap dimohon dukungannya. Terus asa, biasanya ada CGP yang sudah sampai pertengahan, yang sudah tidak sanggup. Harapan saya CGP saya 5 orang ini harus tetap semangat. Amin. Terus belajar. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Ya.